Tiga kelompok ini pertama masuk neraka. Ada 5 kelompok yang Allah itu marah besar atas mereka. Jika Allah mau, Allah langsungkan kemarahannya itu dalam dunia ini. Tapi jika tidak, Allah perintahkan dengan mereka itu di akhirat memasuki neraka. Ada 4 macam perempuan yang mereka itu penghuni api neraka. Nah, ini maksiat-maksiat besar yang perlu dijauhi. Sebutin aja jalan untuk menghindari jangan sampai terjilat api neraka itu adalah dunianya selamat, akhiratnya pun tidak akan terjilat api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jahannam 70,000 wadin fi kulli wadin 70,000 syu'abin fi kulli syu'abin 70,000 thu'ban wa 70,000 aqrabin la yantahi al-kafiru wal munafiqu hatta yuwaqi'a dhalika kullah walau anna dalwan min ghasaqi jahannam ulqiya fid dunya la antana ahlal ard. Wa qala Allah ta'ala ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فهذا طعام أهل النار وشرابهم الغساق الماضي ذكره. وقال تعالى فشاربون عليه من الحميم. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم. فكيف بمن يكون طعامه ذلك والزقوم كما قال تعالى شجرة تخرج في أصل جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إلى آخره. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi jahannam 70,000 wadin, fi kulli wadin 70,000 syu'abin, fi kulli syu'abin 70,000 thu'banin wa 70,000 aqrabin, la yantahi al-kafiru wal munafiqu hatta yuwaqi'a dhalika kullah, walau anna dalwan min ghasaqi jahannam ulqiya fid dunya la antana ahlal ard." Di neraka Jahannam terdapat 70.000 lembah. Di dalam setiap lembah terdapat 70.000 cabang. Dan di dalam setiap cabang terdapat 70.000 ular dan 70.000 kalajengking. Orang kafir dan munafik tidak akan sampai dasar neraka sebelum melewati semua lembah dan cabangnya tersebut. Andai kata setimbak lasak Jahannam. Lasak itu artinya danur Jahannam dituangkan ke bumi, maka dia pasti akan membuat penduduk bumi ini menjadi busuk. Allah Ta'ala mewahyukan, "Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqum famali'una minhal butun." Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Jadi makanan penghuni neraka adalah pohon zakum, sedangkan minuman mereka adalah ghasaqun, danur penduduk Jahannam. Jadi neraka disediakan Allah untuk orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang mendustakan Allah. Dan juga neraka itu disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman namun melanggar undang-undang atau peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai macam maksiat atau
dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa cara untuk mencegah kita daripada melakukan maksiat itu. Mulai dari kata-kata yang sifatnya halus, lembut, sampai dengan ancaman berupa neraka. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat maksiat dengan kata-kata tidak patut seorang mukmin itu berbuat demikian-demikian. Ada pula Allah melarang maksiat itu dengan kata-kata yang lebih keras. Jangan melakukan yang demikian. Ada lagi yang lebih keras, Allah melarang kita berbuat maksiat itu dengan kata-kata la'anallah. Allah melaknat orang yang berbuat demikian. Dan ada lagi yang lebih keras lagi, Allah mengancam tidak masuk surga orang yang berbuat maksiat demikian-demikian. Dan ada pula Allah mengancam dengan yang lebih keras lagi adalah bahwa orang yang melakukan ini pasti masuk neraka. Jadi ada beberapa macam jenis maksiat dan beberapa macam juga jenis Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita. Beberapa contoh di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang maksiat yang diancam oleh Allah dengan neraka. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat keras. Antara lain Allah berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Ila akhir. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya nanti adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Membunuh seseorang yang beriman merupakan sesuatu dosa yang sangat besar. Ancamannya pun bukan hanya jangan membunuh, bukan hanya sepantasnya tidak boleh membunuh, tapi Allah mengancam dengan jahannam. Rasulullah bersabda, "Idza lataqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang Islam bertemu dengan pedang, berkelahi sesama Islam, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, finnar, masuk neraka. Para ulama ada yang mengatakan bahwa setiap perbuatan maksiat yang diancam dengan neraka itu pasti termasuk kabair, termasuk dosa yang besar. Firman Allah lagi dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Orang-orang neraka itu ditanya, "Kenapa kalian masuk neraka?" Mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami dalam dunia tidak sembahyang. Nah, tidak sembahyang, meninggalkan keparduan sembahyang, itu pun juga ancamannya neraka, nar. Rasulullah bersabda, "Awwalu thalathatin yadkhuluna an-nara amirun musallatun wa dhu sarwatin min malin la yu'addi haqqallah ta'ala min malihi wa faqirun fakhur." Tiga kelompok ini pertama masuk neraka. Yang pertama amirun musallatun, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ini macam-macam maksudnya. Termasuk pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang membiarkan kezaliman di tengah-tengah masyarakatnya. Itu pun termasuk pemimpin yang zalim. Dia orangnya kada zalim, tapi dia membiarkan ada kezaliman di tengah-tengah rakyatnya. Nah, itu termasuk orang yang kelompok pertama masuk neraka. Orang kaya, orang yang punya harta, tidak menunaikan zakat. Membayar zakat, termasuk keparduan. Orang yang punya harta tidak membayar zakat, dosanya diancam Allah dengan neraka, nar.
Dan yang ketiga, wa fakirun fakhur, orang fakir yang sombong. Jadi semuaan itu termasuk kabair, dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ra'aitu lailatan usriya bi aqwaman binnar mu'allaqina bi juzu'in binnar. Faqultu ya Jibril man haula?" Qala, "Alladziina yashtimuna aba'ahum wa ummahatihim bid dunya." Waktu aku Isra Mi'raj, ujar Rasulullah, aku diperlihatkan di neraka itu ada orang-orang yang digantung di atas dahan-dahan yang terbuat dari neraka. Kutanya kepada Jibril, siapa orang yang digantung di dahan-dahan neraka itu? Jibril menjawab, itu orang yang mencaci maki orang tuanya, orang yang mencela ibu bapaknya, orang yang menyakitkan hati ibu bapaknya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, durhaka kedua orang tua terhadap kedua orang tua diancam dengan neraka, berarti itu termasuk kabair, dosa yang besar. Rasulullah bersabda lagi, "Man mata musirran ala syurbil khamar, saqahullahu ta'ala min nahril ghutah, wa huwa nahrun yajri fin nar min furujil mumisat." Barang siapa mati dalam keadaan tidak tobat atas minum arak. Orang ini pernah minum minuman keras dan inya belum sempat tobat, mati. Allah minumkan dia nanti daripada sungai Ghutah. Sungai Ghutah itu adalah sungai yang mengalir di neraka daripada kemaluan-kemaluan perempuan penzina. Orang yang minum khamar ini, kalau dia tidak tobat, dia mati, disiksa dalam neraka. Karena dia ada iman, akhirnya dia masuk surga. Dalam surga tetap dia tidak diberi jatah minuman khamar itu. Lain halnya kalau orang minum khamar, kemudian dia sempat tobat, mati, nah itu kalau jadi soal. Ini orang yang dalam dunia minum minuman keras, nah kemudian dia mati sebelum tobat, dia disiksa neraka, kemudian karena ada iman, dia dikeluarkan dari neraka, dia masukkan surga, tapi dia dilarang meminum khamar di dalam surga itu. Demikian pula orang-orang yang memakai atau memakan sesuatu yang diharamkan. Misalnya laki-laki memakai emas dalam dunia, belum sempat tobat, mati, masuk neraka. Kalaupun dia ada iman, dia keluar dari neraka, tapi dalam surga nanti dia tidak diperkenankan memakai perhiasan-perhiasan emas itu, karena sudah dipakainya dulu di dalam dunia. Nah, minum arak ancamannya neraka. Berarti minum arak termasuk dosa yang besar. Rasulullah bersabda lagi, "Ya ma'syaral muslimin, ittaquz zina, fa inna fihi sitta khisal. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Fa amma allati fid dunya fa dhahabu baha'il wajhi wa qisarul umur wa dawamul faqr. Wa amma allati fil akhirah fa sukhtur rabb tabaraka wa ta'ala wa su'ul hisab wal azab bin nar." Ujar Nabi kita, wahai ma'syaral muslimin, takutlah kamu akan zina. Karena sesungguhnya pada zina itu ada 6 perkara. 3 bahayanya di dalam dunia dan 3 bahayanya di dalam akhirat. Yang di dalam dunia bahayanya zina itu adalah hilangnya air muka, hilangnya aura muka, wajah. Artinya apa? Wajah orang yang penzina itu tidak ada punya cahaya. Yang kedua, orang yang berzina itu adalah dipendekkan Allah umurnya. Yang ketiga, dia akan fakir hidup di dalam dunia. Itu dalam dunia. Di akhirat, orang yang berzina itu pertama, suhtur Rabb, Allah murka dengannya. Yang kedua, su'ul hisab, hisab yang berat nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, azab binar, azab dengan api neraka. Nah, itu zina diancam oleh Allah dengan berbagai macam ancaman, menunjukkan bahwa zina itu adalah merupakan satu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kita boleh makan harta anak yatim tapi dengan cara tidak zalim.
Ini orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia memakan dalam perutnya itu api dan dia selagi akan masuk neraka. Makanya dahulu dalam kitab-kitab manaqib disebutkan, apabila ada di suatu kampung itu orang yang mati, maka mulai malam itu juga lampu-lampu di rumah orang itu dipadamkan, diganti dengan lampu lain. Kenapa? Karena itu ada hak-hak anak yatim. Apabila yang meninggal ini punya anak yatim. Nah, jadi terasa kadang-kadang kita, terutama ibu-ibu, terutama perempuan-perempuan yang ditinggalkan mati lakinya, anak yatimnya banyak, atau anak yatimnya ada, mati, lalu hartanya itu, harta anak yatim kada diasingkan. Ini bisa menyebabkan memakan harta anak yatim tanpa disadari. Nah, jadi mestinya orang yang mati itu habis mati dibagi hartanya saat itu juga. Bagi. Nah, ini bagian si yatim, kalau yang ada yatim bagiannya misalnya 2 juta. 2 juta ini diasingkan. Sehingga acara-acara memitung hari, meninggal hari, kada terganggu gugat harta anak yatim ini. Sehingga dia balik kaina sempurna menerima hartanya. Nah, itu bujur-bujur ngaranya menjaga harta anak yatim. Kalau kada dibagi berdahulu harta anak yatim ini, karena ini diaruhakan menuju hari, duit nang ada juga dipakai, ma 40, duit nang ada juga dipakai, berapa bagian yatim belum jelas. Nah, itu kada boleh. Itu secara zalim marahnya memakan harta anak yatim. Dosanya besar, ancamannya pun wa sayaslawna sa'ira, mereka selagi akan masuk neraka. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa-siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka dia masuk neraka. Orang yang sengaja mengatasnamakan Rasulullah padahal bukan. Nah, ini. Misalnya ada hadis Nabi macam ini, padahal itu bukan hadis. Kalau kita tahu pada itu bukan hadis, tapi kita mengatakan itu hadis Rasulullah, berarti kita berdusta atas nama Rasulullah, itu termasuk dosa besar. Ancamannya nar juga, neraka. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Tidak tergelincir 2 kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sehingga wajiblah baginya neraka. Ini orang yang wani, orang-orang yang berani bersaksi padahal dia bukan saksi. Saksi palsu. Artinya apa? Membenarkan sesuatu yang kada benar atau menyalahkan sesuatu yang benar. Itu saksi palsu. Ini hukumannya pun Allah mengancam dengan neraka. Berarti itu bersaksi palsu, hukumnya dosa besar. Rasulullah bersabda lagi, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa mengambil harta seseorang, hak seseorang muslim dengan sumpah palsu, bersumpah-sumpah, bersumpah-sumpah demi Allah ini adalah ampunku, bersumpah-sumpah demi Allah ini adalah ampun si anu, padahal ada bujur, faqad aujaballahu lahu nar, Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan dia itu surga. Dosa besar juga. Khamsatun ghadiballahu alaihim in sya'a amda wa ghadabahu alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirah ilan nar. Ada 5 kelompok yang Allah itu marah besar atas mereka. Jika Allah mau, Allah langsungkan kemarahannya dalam dunia ini. Tapi jika tidak, Allah perintahkan dengan mereka itu di akhirat memasuki neraka. Salah satu di antara 5 itu adalah warajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Seseorang laki-laki yang tidak menyuruh istri dan anaknya taat kepada Allah, tidak mengajarkan kepada mereka perkara agama mereka. Ini tanggung jawabnya, taruhannya neraka. Allah marah besar kepada laki-laki yang tidak menyuruh istrinya, anaknya taat kepada Allah dan tidak mendidik mereka urusan agama mereka.
Di antaranya termasuk yang 5 pula, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhul amal wa lam yuwaffih ujratah. Seseorang yang mengupah, menyuruh seseorang bekerja, maka seseorang itu menyelesaikan kerjanya dengan baik, tapi dia tidak membayar upahnya. Nah, ini termasuk Allah marah besar. Ancamannya pun neraka. Termasuk dosa besar baratnya. Kita menyuruh tukang, kita menyuruh buruh mengangkat barang, atau menyuruh tukang jahit menjahitakan baju. Orang sudah sempurna tuntung menjahitakan, menggawe apa yang kita mau, tuntung duitnya kita kaina bayarnya. Nah, termasuk dimurkai oleh Allah. Hadis Rasulullah lagi menyatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti annaru awla bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang lebih patut dengannya. Kita memberi makan diri kita dengan makanan yang haram, memberi minum diri kita minuman yang haram, atau keluarga kita diberi makan makanan yang haram, diberi minum minuman yang haram. Allah mengatakan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu daging yang tumbuh daripada perkara haram itu annaru aula bihi, neraka yang berhak dengannya. Jadi artinya apa? Memasukkan sesuatu yang haram ke dalam rongga kita, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, termasuk dosa yang besar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu di tangannya dia tusukkan dengannya di perutnya dalam api neraka jahannam kekal selama-lamanya. Orang nang mati bunuh diri itu, amunnya mati bunuh dirinya lawan ladingnya, besuduk dirinya di dalam neraka jahanam, dia kekal setiap saat dia mencucuk dirinya dengan lading itu. Orang yang bunuh diri dengan minum racun, dalam neraka jahanam dia khalidan biha abada, kekal selamanya setiap saat dia diminumi racun yang diminumnya dalam dunia itu. Dengan pistol, nah setiap saat dia menimbak kepalanya lawan pistol itu. Bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar. Diancam oleh Allah dengan nari jahannam khalidan fiha abada, dengan neraka jahannam yang kekal padanya selamanya. Rasulullah bersabda lagi, man ibtaghal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis subaha aw tuqbila afidatun nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Siapa menuntut ilmu agama, maksudnya menuntut ilmu agama dengan tujuan supaya bertanding dengan ulama, atau tujuannya mendebat orang-orang yang bodoh, atau tujuannya supaya hati-hati manusia tertuju kepadanya. Jadi tujuannya menuntut ilmu agama salah satu itu supaya disukai oleh orang, supaya dihormati oleh orang. Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi menuntut ilmu dengan tujuan seperti tadi termasuk juga minal kabair, dosa yang besar. Wa ammal arba'ul liwati finnar minan nisa famra'atun badi'atul lisan ala zawjiha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah, imra'atun laysa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan-naum wa laysa laha raghbatun bis shalah wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih wala ta'ati zawjiha. Ujar Rasulullah, ada 4 macam perempuan yang mereka itu penghuni api neraka. Pertama, perempuan yang kotor lisan atas suaminya. Artinya perempuan, istri atau bini yang untungnya itu kasar dengan suaminya, menyambati suaminya yang kada baik, apa termasuk. Yang kedua, perempuan yang membebani suaminya yang suaminya tidak mampu. Tukarakan ini, tukarakan itu. Dia lagi ada duit, aku berhutang nggak, apa caranya? Oh ya, gini.
membebani suami dengan yang tidak mampu. Yang ketiga, perempuan ahli neraka itu, kata Rasulullah, perempuan yang tidak menutup auratnya daripada laki-laki dan keluar dari rumahnya berbuka aurat. Jadi aurat bini-bini itu menurut mazhab Imam Syafi'i seluruh tubuh kalau dia berada di hadapan laki-laki lain atau dia keluar rumahnya, seluruh tubuh mulai kepala sampai betis. Kalau dia aurat di dalam sembahyang, perempuan-perempuan kita itu auratnya menurut mazhab Syafi'i seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan, zahir dan batinnya. Nah kemudian oleh para ulama pengikut Imam Syafi'i atau biasa disebut dengan Syafi'iyah, ada yang berpendapat bahwa aurat perempuan itu sekalipun di luar sembahyang sama dengan sembahyang, seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi artinya apa? Perempuan-perempuan muslimah itu boleh saja keluar rumah, membuka muhanya dan membuka dua telapak tangannya dengan syarat ada berhias. Itu pendapat yang paling lemah, paling intil. Cuma ada ulama dalam kitab Bajuri demikian disebutkan. Jadi kalau pendapat yang sebenarnya dari Imam Syafi'i, perempuan itu auratnya seluruh tubuh kalau di luar sembahyang, misal ke pasar atau menghadap laki-laki lain, ke kantor, ke mana, seluruh tubuh. Nah, pengikut Syafi'i, ulama-ulama berikutnya memberikan keringanan bahwa aurat perempuan itu kalau dia ke pasar, kalau dia keluar rumah, dibolehkan membuka muhanya dan dua telapak tangannya dengan catatan tidak memakai perhiasan-perhiasan. Nah itu paling inting sudah, paling lemah pendapat yaitu. Termasuk penghuni neraka yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi auratnya daripada laki-laki dan keluar rumah mutabarrijah, berbuka aurat. Jadi artinya ringkasnya supaya paham, bini-bini itu kalau keluar rumah juga ayo berbuka muha, ayo berbuka telapak tangan, silahkan. Cuma syaratnya jangan berhias, jangan bercalak mata, nah jangan bergincu, jangan bermake up. Nah kalau sudah macam itu, ada lagi mazhab yang membolehkan. Habis sudah mazhabnya. Mazhab yang paling inting, yang paling lemah, bini-bini itu boleh keluar rumah berbuka muha dan dua telapak tangan. Itu paling lemah sudah. Lemah badan itu kalau ada lagi. Itu pun bersyarat jangan berhias, tangan jangan berpacar, jari jangan berutas macam-macam menjelat-cilang. Nah, jadi itulah yang mesti dilakukan oleh perempuan-perempuan muslimah. Itu mestinya macam itu. Bila kadang mau mahasiswa macam itu, iya, nah hadis Nabi ini termasuk nah. Yang ketiga perempuan ahli neraka itu adalah perempuan yang keluar rumah mutabarrijah ngarannya. Aman sesanggup menyandang neraka, ayo ada apa-apa. Nang tak biasa keluar rumah bermake up, berpupur, diubah kada berpupur, rasa ngalih, rasa sulit. Tapi sulit lagi masuk neraka. Sulit lagi masuk neraka. Kita menghindari perbuatan maksiat itu sulit, tapi sulit lagi menghadapi akibatnya. Matakhruju min baitiha mutabarrijah. Yang keempat, imra'atun laisa laha hammun illal aklu wasyrubu wan naum wa laisa laha raghbatun bis shalah wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Yang keempat, perempuan penghuni neraka itu adalah perempuan yang tidak ada kegemarannya, tidak ada kesukaannya selain urusan makan, minum, guring, berperhiasan. Kada kepingin sembahyang sunat, sembahyang wajib, kada kepingin taat kepada Allah, kada suka taat kepada Rasulullah, kada suka taat kepada suaminya. Nah, ini termasuk juga perempuan yang ahlun nar, ahli neraka. Setiap Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengancam perbuatan maksiat itu dengan ancaman neraka, dosanya besar.
dosanya ganal tuh itu. Jadi ancaman yang diberikan Allah bertingkat-tingkat tadi. Mulai pada sepantasnya orang beriman berbuat demikian. Orang beriman jangan melakukan demikian. Yang tertinggi lagi, laknat Allah bila melakukan demikian. Yang tertinggi lagi, kada masuk surga orang yang melakukan demikian. Yang paling berat adalah penghuni neraka orang yang melakukan demikian. Nah, ini maksiat-maksiat besar yang perlu dijauhi. Dan Allah Ta'ala mewahyukan fasyaribuna alaihi minal hamim, surat Al-Waqi'ah. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memutung-mutung ususnya. Jadi neraka itu bukan hanya siksa neraka api aja, ada berbagai macam siksa pula yang ada di dalam neraka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Tidak ada daripada kalian itu, baik siapapun, pasti melintasi neraka jahanam. Orang yang takwa, para nabi, orang fasik, orang zalim, semuaan melintas neraka jahanam. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa bisa selamat sampai surga. Dan kami biarkan orang-orang zalim tertinggal di dalam neraka itu. Orang-orang zalim ini kata-kata yang umum. Zalim itu ada orang yang zalimun li nafsih, orang yang menzalim dirinya sendiri, orang kada sembahyang, orang yang menentang perintah Allah, orang nang kada puasa, orang nang kada berzakat, itu orang yang zalim li nafsi. Zalim juga ngarannya. Jadi perbuatan zalim itu bukan hanya menyakiti orang, kada, menyakiti diri sendiri pun disebut oleh Allah zalim. Jadi yang kami selamatkan hanyalah orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa. Jadi dengan Islam kita terhindar daripada sebutan kafir dalam dunia. Dengan Islam mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, kita kada dicap orang sebagai orang kafir. Islam. Dengan Islam kita selamat di dunia. Nah, dengan iman kita selamat daripada kekal dalam api neraka. Sekecil apapun iman yang ada pada hati kita, itu bisa menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Sebuting aja jalan untuk menghindari jangan sampai terjilat api neraka itu adalah takwa. Kalau takwa sudah dunianya selamat, akhiratnya pun tidak akan terjilat api neraka. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa. Orang yang beriman belum tentu selamat. Bisa masuk neraka 60 tahun, masuk neraka 70 tahun, hanya ke surga awak sudah hirang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna qatratan min az-zakum qatarat fi biharid dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum." Andai kata setitis zakum, makanan orang neraka, menitis ke dalam lautan dunia, maka kehidupan penduduk dunia ini niscaya akan rusak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Memang manusia yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu diberikan Allah kekuatan-kekuatan yang luar biasa sehingga bisa menikmati berbagai macam fasilitas surga. Kalau dalam dunia kita paling kau makan 2 piring. Di akhirat 100 piring kita mampu sekali hadap. Diberikan kekuatan. Nah, di neraka pun kayak itu juga. Kita diberikan kekuatan-kekuatan menghadapi siksa-siksa neraka yang tidak bisa dibayangkan dalam dunia. Sehingga kita hancur, kembali hidup lagi, hancur, hidup lagi, hancur, hidup lagi, mati, tidak ada lagi, karena mati sudah disembelih di padang mahsyar. Jadi tidak ada kematian lagi dalam jahanam atau di dalam surga itu. Setitis zakum digugurkan ke dalam laut dunia, rusak kehidupan dunia ini. Nah, demikian pula halnya andai kata bidadari itu
baludah. Andai kata bidadari itu baludah, sekali ludahan aja ke laut dunia ini, semuaan laut dunia itu berubah menjadi manis laksana madu. Sekali beludah hanya bidadari itu. Nah itulah dimasukkan ke akal, kada masuk akal, tapi yang menceritakannya adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling benar dan paling nyata perkataannya. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang makanan pokoknya adalah zakum? Mengenai zakum ini Allah Ta'ala mewahyukan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tala'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari neraka jahim, mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Surat As-Saffat ayat 64-63. Sampai wahyu Allah yang berbunyi, la syauban min hamim, yang bercampur dengan air yang sangat panas. Dan Allah juga mewahyukan, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli. Dan jika mereka meminta minum, makan buah-buahan zakum, sangkal, minta banyu, minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Nah, jadi itulah kehidupan yang akan ditemui oleh manusia. Mulai di alam arwah kita sudah hidup, kemudian berpindah kita kepada alam perut ibu, sudah kita lalui, dan kita selamat dalam perut ibu. Padahal di situ kada ada udara, kada ada apa yang kelihatan. Dalam perut ibu kita selamat, kada ada cahaya, kada ada apa, tapi kita bisa bertahan berbulan-bulan di dalam perut ibu itu. Itulah kekuasaan Allah, sudah kita lalui itu. Keluar dari perut ibu, kita berada dalam alam dunia yang sekarang ini kita hadapi. Nah, selanjutnya ada lagi alam lain yang menunggu kehidupan kita. Kitanya iya itu juga, cuma bentuknya lain-lain. Dalam arwah bentuk kita masih berupa roh. Dalam perut kita bentuk kita macam janin, kayak pegalangan aja. Dalam dunia bentuk kita macam ini. Karena di padang mahsyar bentuk kita macam itu. Dalam surga tinggi kita 60 hasta. Kitanya ngarannya sama ini juga. Dan Allah Ta'ala mewahyukan, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yughisuhu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Surah Ibrahim. Dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelan, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Memang kematian sudah kada ada lagi saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqarrabu ilaihi wa yakrahuhu fa idza udniya minhu shawa wajha wa waqa'at farwatu ra'si fa idza sharibahu qatta am'ahu hatta yakhruja min duburi. Jika minuman itu didekatkan kepadanya, maka ia pun membencinya. Jika didekatkan ke tubuhnya, maka minuman itu membakar wajah, kepala dan kulit kepalanya. Jika ia meminumnya, maka hancurlah usus-ususnya hingga keluar melalui tubuhnya. Ini tak boleh pulang, enggak itu. Ada berhabisan itu, ada yang 10 tahun mengalami macam itu, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya kemarahan Allah terhadap penghuni neraka jauh lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.